demikian. Ada apa tuh, Cak? Ya, ada dugaan pengadaan sepeda motor listrik yakni dari Badan Gizi Nasional pemirsa untuk operasional program makan bergizi gratis di wilayah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat menuai tanda tanya. Satu hal yang kemudian juga menjadi perhatian publik soal penggunaan anggaran. Kita tahu bahwa banyak sekali video viral di media sosial yang menunjukkan motor listrik MBG. Triliun, puluhan ribu motor listrik, tapi pertanyaan paling sederhana, bisa dipakai atau tidak di desa terpencil? Program ini itu bukan sekedar pengadaan, ini tentang penyelamatan distribusi makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Bu, di desa kami ini jalannya berubah jadi lumpur saat hujan. Motor biasa aja susah lewat, apalagi motor listrik, lewatnya di mana? Kami tidak bilang semua wilayah itu harus siap, tapi program ini itu harus jalan sekarang. Anak-anak tidak bisa menunggu infrastruktur selesai. Justru itu salahnya tolol. Harusnya petakan dulu baru beli, bukan beli dulu baru berharap cocok. Blok. Kalau besok saya harus kirim ke kantor desa, saya akan kirim motor bensin. Kenapa? Karena bisa diisi di mana saja. Kalau motor listrik, baterai habis, berhenti. Tidak menerapkan motor ini untuk badan ekstrim, tapi di bagian wilayah lain, unit itu masih bisa dipakai. Berapa persen yang benar-benar beroperasi di daerah terpencil? Rekan-rekan semua, saya harap bersabar karena data juga masih konsolidasikan. Tidak takut salah Anda. Namun, kita sedang berbicara tentang anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah. Namun, penerapan ini semua tidak memadai sehingga efektivitas bahkan tidak mencapai dari apa yang kita maksimalkan. Bukan cuma hambat makanan, obat, ambulan, semua terhambat. Ini soal nyawa. Kami tidak butuh kebijakan yang terlihat modern, kami butuh yang benar-benar bekerja di desa. Baik, kami siap untuk dievaluasi, tapi program ini tidak boleh berhenti. Evaluasi itu bukan pilihan, ini keharusan. Karena kebijakan pabrik bukan soal cepat dibeli, tapi soal tepat untuk rakyat. Isu kebijakan yang dibahas kali ini adalah polemik pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional untuk mendukung proses distribusi program makan bergizi gratis. Pemerintah melalui BGN telah mengadakan lebih dari 21.000 unit motor listrik sebagai bagian dari strategi logistik nasional. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses distribusi makan bergizi secara efisien, modern, dan juga berbasis teknologi, termasuk menggunakan sistem pajakan digital. Namun, kebijakan ini menuai beberapa kontroversi. Di satu sisi,
motor listrik ini dinilai mampu menekan biaya operasional, ramah lingkungan, serta mampu mendukung distribusi operasional berbasis teknologi. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang mengecam atau mengkritik bahwa di beberapa wilayah terpencil masih perlu perbaikan infrastruktur serta penambahan tempat-tempat yang mampu memadai atau mampu menjadi stasiun untuk motor listrik sendiri. Dari perspektif BGN, kebijakan ini bukan merupakan solusi tunggal, melainkan kebijakan bagian dari distribusi secara bertahap. Motor listrik terfokuskan pada wilayah yang siap, sementara daerah dengan keterbatasan lain tetap membutuhkan pendekatan lain. Oleh karena itu, inti isu dari kebijakan ini bukan sekedar motor listrik perlu atau tidak, melainkan memastikan bagaimana kebijakan publik berjalan secara efektif di tengah kondisi lapangan yang beragam. Rekomendasi yang diajukan adalah optimalisasi penggunaan secara selektif, penguatan pemetaan berbasis data, penerapan distribusi hibrida, serta peningkatan transparansi dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tetap mendukung keberlanjutan program gizi nasional sekaligus adaptif terhadap realitas infrastruktur Indonesia. Kalau kebijakan menunggu ideal, maka masyarakat akan terus menunggu tanpa kepastian. Program makan bergizi gratis menjangkau anak-anak hingga ke seluruh daerah pelosok. Untuk itu, Badan Gizi Nasional mengadakan 25.644 unit motor listrik dengan nilai hampir 2,44 triliun melalui e-purchasing LPPP. Per Maret 2026, 21.801 unit sudah diterima. Namun muncul pertanyaan tentang bagaimana wilayah yang infrastrukturnya belum siap, seperti jalanan yang rusak dan listrik yang belum tersedia. Itu pertanyaan yang valid, tapi bukan untuk menghentikan, melainkan untuk memperbaiki dengan pendekatan berbasis data. Kami tidak menutup mata terhadap tantangan, melainkan kami menawarkan sebuah solusi. Dengan sistem zonasi berbasis GIS, zona hijau langsung beroperasi, zona kuning didukung dengan pengisian daya portable tenaga surya, dan zona merah menunggu kesiapan infrastruktur. Tidak ada unit yang terbuang, semua dimanfaatkan agar sesuai dengan kondisi wilayah. Dashboard data public real time memastikan transparansi. Kolaborasi antar lembaga menjamin distribusi dan pembangunan berjalan bersamaan. Motor listrik itu bukan kesalahan, ini merupakan investasi strategis yang harus disempurnakan. Namun dari sisi hukum dan akuntabilitas, penggunaan anggaran harus tetap tepat sasaran. Bagaimana jika ada wilayah yang belum bisa memanfaatkan? Jika memang tidak semua daerah siap, masih banyak daerah lainnya seperti Jawa, Bali, dan kota-kota lainnya di Sumatera yang bisa menggunakan motor ini secara optimal. Kami siap membuka data teknis untuk wilayah tanpa listrik, sudah ada solusi untuk pengisian berbasis panel surya. Jika ada wilayah yang belum optimal, aset bisa didistribusikan ulang sesuai aturan barang milik negara. Evaluasi adalah bentuk akuntabilitas. Kebijakan yang kuat bukan yang tanpa kritik, tetapi yang mampu menjawab dengan data, solusi, dan transparansi. Teman-teman, perlu kita bahas, pemerintah mengeluarkan 2,4 triliun pengadaan motor listrik untuk program MBG. Apakah solusi itu sudah benar-benar tepat? Nah, itu dia. Faktanya masih ada 117.000 km jalan rusak dan masih ada ribuan desa yang masih belum mendapatkan listrik. Permasalahannya, motor listrik itu mau dikemanain? Kalau infrastruktur belum siap, bisa saja motor itu tidak bisa dipakai, bahkan biaya operasional 3-4 lebih mahal di daerah terpencil. Makanya kita jadi mahasiswa itu harus kritis. Kita bukan menolak programnya, tapi kita menolak kebijakan yang tidak tepat sasaran. Solusinya jelas, harus ada penghentian pengadaan motor listrik sampai dengan evaluasi infrastruktur. Betul. Pemerintah juga harus melakukan audit. Mana motor yang efektif digunakan dan mana motor yang tidak efektif digunakan, supaya tidak jadi ada pemborosan dana. Yang penting lagi, anggaran itu dialihkan ke pembangunan jalan dan listrik di desa. Dampaknya lebih besar bagi masyarakat. Kalau jalannya bagus dan tersedia listrik, maka semua program termasuk MBG akan berjalan dengan maksimal. Yuk kita suarakan bersama anggaran yang tepat, pembangunan harus dirampung. Prioritaskan infrastruktur, bukan sekedar penggandaan. Dengar suara masyarakat sebelum membuat kebijakan. Karena kebijakan yang baik dimulai dari kebutuhan nyata rakyat. Ayo kita menjadi mahasiswa yang peduli dan kritis. Guys, kalian tahu nggak, pemerintah baru aja membeli 21.000 motor listrik, totalnya hampir 2,5 triliun rupiah buat nganterin makanan bergizi ke pelosok Indonesia. Kedengarannya bagus, tapi ada masalah besar yang perlu kita bahas bareng. Yuk simak. Motor listrik itu butuh dua syarat, yaitu jalan yang bisa dilalui dan juga tempat untuk ngecas. Namun faktanya 117.000 km jalan di kabupaten itu kondisinya masih sangat rusak parah. Dan juga sekitar 6.700 dusun sampai sekarang masih belum punya listrik sama sekali. Itu 1,3 juta rumah tangga. Motornya sendiri udah kebeli tapi fondasinya belum ada.
Bikin mati miris tuh keputusan senilai 2,5 triliun diambil tanpa melibatkan warga yang terdampak sama sekali. Orang yang tiap hari lewat jalan berlumpur dan belum punya listrik tuh nggak ditanya dahulu. Padahal jawabannya simpel, benahi dulu jalannya, buat dulu listriknya, baru pikirin kendaraannya. Kita semua mau anak Indonesia tumbuh sehat, tapi kebijakan yang baik dilihat kondisi nyata di lapangan, bukan asal beli baru dipikirin belakangan. Kalau kamu setuju, share video ini dan suarakan bareng kami, karena kebijakan yang baik lahir dari suara rakyat yang didengar.